balik lagi bareng kita Nia dan Ahmad. Kali ini kita dalam acara podcast pastinya bareng Gen Best Tikes DHB Bandung. Dan kali ini spesial banget ya Pak ya? Banget. Karena kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Ibu Bunda kita, Ketua Tikes Dharma Husada Bandung. Beliau juga sebagai pemilik Dharma Husada. Iya. Dan sebagai ini panutan saya. Nah, terus sekarang itu kita pengen ngebahas tentang yang lagi hit banget, ada yang baru-baru ini terjadi tentang kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menurut dari mata pandangan dari Ibu Ketua Tikes Dharma Husada Bunda ini gitu kan. Dari Bunda ini seperti apa sih makna kemerdekaan? Terkait juga sekarang DHB itu sekarang udah 18 tahun nih. Iya, alhamdulillah. Jadi, dan ulang tahun kemarin alhamdulillah baru ulang tahun berapa bulan yang lalu, Pak? Kemarin Juli. 18 tahun, Pak. 18 tahun. Sebagai alumni pertama. Yang ketawa. Berarti 18 tahun yang lalu Bapak kuliah di DHB? Ya, usia 12 tahun. Nah, langsung aja Bunda. Halo. Bunda, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat, Bunda? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Bunda, dilihat dari baju, merah. Putihnya yang mana? Kulitnya. Jadi Bunda itu udah satu paket. Jadi merah putih. Oh iya dong. Bunda, Bunda, kira-kira nih, menurut Bunda kegiatan 17 ini sama yang kemarin ini kan pandemi nih Bunda, kita masih dalam suasana ini Covid ya Pak ya. Terus ada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan sebelum Covid sama sekarang beda nggak sih rasanya Bunda di Tikes Dharma Husada Bandung ini? Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini anak dua mengejar-ngejar dari pagi ya. Padahal hari ini udah 3 kali ganti baju. Luar biasa. Luar biasa. Ini kalau dilihat bukan merah aja, ini di bawahnya kan putih. Kelihatan. Tapi itu powernya kayak masih fresh ya. Maksudnya dari nggak kelelahan. Bunda mah nggak kalah sama kita yang sama saya yang 20 tahun sama Bapak yang 40 tahun nggak jauh lah. Ya, itulah luar biasa karena hari-harinya bersatu dengan anak-anak mahasiswa yang umurnya 20 tahun. Jadi terbawa. Auranya, semangatnya beda. Tapi sebenarnya Bunda loh yang membagiin semangat ke kita, bukan kita yang bagiin semangat ke Bunda. Ya, baik, berbicara masalah kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan yang kebetulan Bunda memang tadinya pegawai negeri. Jadi kalau di pegawai negeri itu kan peringatan Hari Kemerdekaan itu betul-betul dirayakan, betul-betul diharapkan untuk diresapi maknanya kemerdekaan ini oleh para seluruh bangsa Indonesia. Karena apa? Karena bangsa yang dulu berjuang itu udah luar biasa. Apalagi setiap akan memperingati 17 Agustus itu selalu dibacakan bagaimana riwayat pejuang-pejuang zaman dulu. Yang kemarin, yang tahun ini, yang kebetulan bersama dengan adanya wabahnya Covid ini, tapi itu tidak mengurangi rasa hikmatnya untuk peringatan itu. Ya, dan kemarin beberapa kegiatan gitu dalam rangka menyambut peringatan HUT kemerdekaan RI ini banyak sekali. Salah satu ada kegiatan seorang anak mungkin mahasiswa yang itu menceritakan tentang riwayatnya Bung Karno. Dia dengan lantang berbicara tahun sekian dibuang kemana, tahun sekian, itu betul-betul luar biasa. Ya, dan kemudian kemarin juga para ulama ya bercerita bahwa untuk memperjuangkan kemerdekaan itu ada satu rumah seorang ulama yang betul-betul direlakan untuk mendekritkan peringatan 17 yang rumah Jalan Kegangsaan Timur 56 itu punya seorang ulama. Dan itu para ulama itu memang para ulama itu yang berjuangnya. Ada satu cerita ya diceritakan itu seorang ulama. Pada waktu itu rumah itu memang udah dipersiapkan itu. Nah, pada malam hari katanya Bung Karno itu datang ke rumah itu dalam keadaan lesu gitu ya, karena memang beliau itu sakit. Ya berarti malam Jumat ya, karena tanggal 17-nya itu kan hari Jumat. Nah, begitu nyampe Bung Karno itu langsung diberikan madu. Ya, dan ternyata besoknya pres langsung mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kalau kita bicara bersejarah ya pejuang zaman dulu itu udah luar biasa. Coba Bung Karno dibuangnya kemana, bagaimana penderitaan
Maka dari itu yang Ibu harapkan untuk seluruh bangsa Indonesia ini yang untuk ke depan besoknya yang di kita itu harus semua itu harus merasa bagaimana pejuang. Maka dari itu setiap 17 Agustus selalu diperingatkan ada film-film perjuangan, ada cerita-cerita dan lain sebagainya, sehingga kita juga diharapkan untuk betul-betul menjiwai ya dengan adanya kegiatan-kegiatan. Ya kalau Bunda yang khususnya pada tahun ini yang sehubungan dengan COVID-19 ini, tapi tidak merasa tidak mengurangi ya, tidak berkurang. Mungkin kegiatannya seperti tidak ada, tapi ya, maknanya luar biasa. Nah, sampai kan Ibu lihat yang presiden itu nyanyi, Iya. ya terus dengan beberapa presiden yang dulu. Dan Bunda itu memang ngirim ke saya video gambar luar biasa Bahkan untuk membawa Bunda itu semangat. dari mulai di awal itu saya udah bilang saya 17 Agustus nanti saya harus baju merah saya harus baru, kerudung saya juga harus baru gitu. Sehingga bikin lagi Selamat Dirgahayu Republik Indonesia, karena lihat kan? Iya. Saya itu terus pakai kerudung merah, pakai nggak dikirim ya. Nanti kita upload di TikTok. Jadi artis Ya, TikTok. dan ternyata itu tanggapan orang, wah Bun katanya itu serasi banget antara tulisan dengan warna ya, warnanya kan merah putih semua. Nah itu terinspirasi dari apa? Pernah melihat satu ucapan Dirgahayu itu dari rektor mana gitu. Nah saya bilang bilang ke mahasiswa yang tinggal di rumah, saya bilang Bunda ingin menulis Dirgahayu RI ke-67 gitu. Terus hanya tulisan itu, saya bilang nanti malam harus udah jadi. Nah ternyata anak itu mampu melakukan. Bisa. Dan ternyata setelah dikirimin kemana-mana beberapa grup itu, tanggapannya bagus. Angkat jempol, ada yang jempolnya 5 diangkat. Gimana jempolnya 5? Minjem jempol temannya satu. Enggak, jempol banyak 4-nya. Iya, Karena 4 dengan kaki. Kaki 2. Ya jempolnya 4 atau ya kalau gitu. Tapi Pak Ahmad tuh jempol semua. Atau pinjam yang lain gitu. Nah jadi ternyata ya kalau dipikir, aduh ya Allah luar biasa. Nah terus kegiatan-kegiatan itu ya sama anak-anak, kebetulan di rumah itu ada sekitar 13 anak-anak. Yang penting kita itu harus ingat sama pejuang-pejuang zaman dulu yang berkorban membela untuk supaya negara kita itu merdeka. Nah tapi ternyata ya itulah namanya manusia ya. Betul. Ada yang memang betul-betul menjiwai, ada yang mereka tidak peduli. Bahkan Bunda melihat sekarang, kalau dulu mah namanya 17 Agustus, bendera itu tidak ada yang kelewat. Iya. Satu rumah pun atau satu kantor pun. Tapi sekarang, udah mulai enggak ini Bu ya. ada itu. Nah itu kita harus berusaha bagaimana caranya. Tetap menjaga semangat ya Bun. Nah itu dulu mah kalau pidato-pidatonya Bung Karno yang betul-betul bersemangat itu selalu dikumandangkan. Nah ngomong semangat Bun nih, saya sendiri kan yang hampir tiap hari lah berinteraksi dengan Bunda, menjaga spirit agar tetap semangat gitu kan. Saya lihat Bunda luar biasa, tiap hari semangat terus nih, dan selalu senyum, menebar kebaikan. Betul banget. Apa tuh rahasianya Bun nih? Pengen tahu nih. Sebenarnya semua itu adalah itu mah tuntunan dari Allah. Karena ya punten maaf ya, bukan menyombong atau takabur atau gimana. Jadi menginspirasi kita yang muda. Jadi setiap malam di rumah itu kan anak-anak itu dibangunkan jam 3. Jam 3 teh sholat tahajud. Kalau Bunda biasanya bangunnya dari jam 2. Dari jam 2 itu bangun jam berapa? Belum tidur Pak, jam 2 Pak. Jadi jam 2 itu udah otomatis Allah itu membangunkan alarm tubuh. Ya, jadi itu udah pas lihat sekarang jam 2 memang udah waktunya gitu. Jadi begitu bangun langsung kalau misalnya itu bikin minum dulu hangat. Udah gitu langsung atas ke kamar mandi. Tapi kalau sekarang setelah sakit itu jadi tidak pernah mandi malam, mandinya besok pagi aja. Padahal angin hangat juga udah siapnya, udah luar biasa. Jadi anugerah dari Allah, aduh ya Allah, saya diberikan kenikmatan, diberikan keleluasan ini yang luar biasa. Jadi sholat itu kalau Pak Ahmad mungkin sholat taubat, sholat hajat itu sore setelah Isya ya. Kalau Bunda mah enggak, sholat hajat, kemudian sholat tasbih. Jadi ya. itu tiap malam. Jadi sholat taubat, sholat tasbih, kemudian sholat tahajud pas jam 3 dengan anak-anak bareng-bareng. Nah setelah itu baru sholat hajat. Jadi itu dilakukan setiap malam. Sama ada jikir-jikir.
yang harus dilakukan setelah sholat tahajud. Nah, seperti sekarang hari apa ini? Hari Selasa. Nah, kalau mulai dari hari Minggu ya Hayu ya Qayyum itu 1000 kali. Wow. Hari Senin itu la haula wala quwata illa billahi ali adim 1000. Kemudian hari Selasa itu selawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad pakai Sayyidina atau tidak. Besok hari Rabu itu 1000 istighfar. Tapi untuk istighfar Bunda tidak cukup hanya 1000 hari Rabu itu. Tapi tiap hari diusahakan supaya betul-betul beristighfar. Kalau target sih 10.000 dalam satu hari. Tapi memang kadang-kadang tidak tercapai. Tapi kalau kitanya benar-benar itu ya bisa. Jadi tiap hari itu ada zikir-zikir yang ini yang harus dilakukan. Nah, kenapa kalau benar pikir sendiri itu adalah suatu anugerah. Ya, suatu anugerah. Coba kita dengan diberi kenikmatan kita bisa sholat malam, bisa ini, bisa itu kan suatu anugerah, rezeki. Nah, kalau memang dikaitkan dengan perjuangan nih, kalau saya sendiri kan lihatnya perjuangan ibu membangun DHB lah gitu ya, sampai titik seperti ini. Ada nggak memang selama 18 tahun ini bagaimana sih ibu bisa membangun DHB sebesar inilah gitu? Ya baik, memang kita waktu rapat itu di ruang makan ya pertama kali ya dengan bapak, kebetulan bapak kan masih ada, terus anak-anak 3, terus ada Pak Muji. Pokoknya kita pada satu saat harus mengenal. Nah, kenapa Bunda juga terinspirasi waktu tahun 2000 tahun 1995 kan ke Inggris, 9495 kan ke Inggris, ke luar negeri, dapat biaya dari Departemen Kesehatan untuk belajar di luar negeri di London. Nah udah gitu di situ belajar di Royal College of Midwife ya. Jadi untuk mempelajari tentang kebidanan, bagaimana pendidikan kebidanan, bagaimana pelayanan kebidanan di Eropa itu ya, khususnya di Inggris, di London itu. Nah di situ belajar. Nah udah belajar di Royal College of Midwife itu adalah tentang kebidanan. Terus untuk pendidikan, karena kita kan dikirim itu untuk mempelajari pendidikan dan pelayanan kebidanan. Dan di situ kan University of Surrey itu adalah suatu universitas yang luasnya berapa hektar, itu mahasiswanya seluruh dunia. Apa yang terbayang di situ ya? Waduh, ini luar biasa. Betapa senangnya kalau toh saya bisa seperti ini. Nah, jadi itu ada ide-ide yang tersendiri gitu ya yang ini. Tapi kita mau bagaimana, pulang dari Inggris kembali ke rumah sakit. Di rumah sakit kan tidak bisa berkembang apa-apa ya. Tapi itulah Allah mentakdirkan. Ada sambil di rumah sakit mengikuti ini di start di PTNI. Nah di situ akhirnya tahun 2002 kita diberikan ini, alhamdulillah ya. Alhamdulillah pokoknya luar biasa gitu. Kalau dipikir ya insya Allah lah apa yang dicita-citakan itu selalu tercapai. Bahkan di Inggris itu kan ada sejarah Florence Nightingale ya. Ini orang perawat, sok tanya berapa dosen yang udah datang ke sana. Ibu nggak ada lah. Ya pasti nggak ada. Ya itu adalah satu museum Florence Nightingale. Jadi kita mah udah berangkat ke sana. Jadi bukan sok atau gimana ya, selalu ingin cerita bahwa saya lagi di luar negeri itu gini-gini. Pokoknya jadi itulah penyemangat lah ya buat teman-teman bisa ya, juga itulah. ikut. Ya. Maka dari itu kata kebetulan waktu 2008 2013 kan jadi ketua IBI terus sampai 1993 98 sampai 2001 itu kan jadi ketua IBI. Jadi bidan-bidan itu katanya saya kalau udah berbicara dekat Bu Yani, saya semangatnya udah luar. Tapi kalau udah jauh, waduh. Dan dulu terkenalnya stikers DHB ini ada stikersnya Bu Yani. Jadi bukan stiker dalam sana. Betul. Jadi kalangan kesehatan Jawa Barat yang saya dengar itu beliau itu selama menjabat ketua IBI Jabar itu keliling semua ke pelosok, semua nggak ada yang kelewat. Ya pas mendirikan DHB. Ya itulah. Stikersnya Bu Yani. Yang terkenal sebenarnya Bunda Yani ya. Betul. Pak Ahmad mah nggak mungkin. Jauh lah, belum jadi apa-apanya. Ya, tapi itu juga memang dengan perjuangan. Betul, Bu. Ya, dengan perjuangan. Kalau tidak dengan perjuangan jangan harap lah. Maka itu selalu Ibu Binda, orang itu harus punya keinginan, harus ada kemauan, harus ada kegiatan. Kalau kita udah mau, saya ingin mencapai itu, harus ada kegiatan dan juga kesabaran. Itu
yang nomor satunya kita mau, tapi kitanya tidak mau berjuang, usaha. tidak mau ini, jelas Tentukan nggak bisa. tujuan, usahanya justru itu Nah, ya. usahanya juga harus ya. Maka dari itu ya kalau lihat sekarang dengan COVID-19 ini, tapi ini tidak diam gitu aja. Kan kemarin diumumkan bahwa waktu upacara pokoknya kita berdiri dan kita ngikuti upacara, waktunya hormat ya hormat. Akhirnya Ibu di rumah. di rumah sengaja TV itu di setel gitu. Nah anak-anak ya kalau memang tidak dapat hidayah banyak kadaran dan pas udah penurunan itu bendera kenaikan benderanya baru turun. Saya bilang itu tidak dapat hidayah. Jadi saya berdua aja dengan satu budak mahasiswa ngikuti. Jadi dia hormat ikut hormat. Dan jadi kita mengikuti benar-benar ya. Karena apa? Karena meskipun gimana kita harus menjiwai ya dan harus mengenang para pejuang itu bagaimana berjuangnya. Sekarang kita kan tinggal enak. Kalau zaman dulu kalah coba. Kan mungkin kalian mah belum ikut, belum merasakan bagaimana perjuangan zaman dulu, bagaimana orang mencari makan, bagaimana segala-galanya luar biasa. Maka dari itu kalau dulu sering dikumandangkan lagu-lagu perjuangan, kemudian juga sejarah-sejarah itu akan untuk mengingatkan. Untuk membakar Nah semangat itu gitu yang ya. harus tugas kita. Pokoknya itu jangan sampai hilang. Sejarah para pejuang itu jangan sampai dihilangkan. Kalau dulu ya, zaman dulu, kalau namanya dengar pidatonya Bung Karno, orang itu biar lagi ada kegiatan itu, diem. Luar biasa auranya. Iya, itu, maka itu, nah itu bagaimana. Nah kita di sini di 17 Agustus ini, memang kita juga menganjurkan orang-orang, kan ada pengumuman pemasangan bendera, mengikuti upacara segala itu kan ada. Ya. Tapi orang itu ada yang peduli, ada yang tidak. Nah kalau nggak peduli man. Bahkan saya lihat di WA itu anak kecil pakai pakaian SD. Jadi waktu upacara ikut upacara. Nah, terus ada lagi anak kecil lagi nangis, dengar lagu Indonesia Raya. Berhenti itu. Hormat gini selama Indonesia Raya. Udah selesai nyanyi. Nangis lagi. Mulai benar-benar menjiwai Pak. Benar-benar menjiwai. Maka itu, nah itu bagaimana kita, generasi kita itu supaya betul-betul menjiwai tentang perjuangan bangsa Indonesia itu. Ya itu kan luar biasa. Jadi kita juga ingin menanamkan kalau benar kemarin dari mulai itu ya kita berharap lah. Selama perjalanan Bunda nih dari mulai dulu katakanlah dilahirkan sampai sekarang ini ada nggak pengalaman yang monumental banget yang membuat Bunda teh ya tadi seperti Bunda katakan lah. Iya, yang penting karena selalu ada cita-cita, ada keinginan, ada kemauan, ada usaha. Nah, yang apa yang ingin sekarang kan kita punya program S2 itu hanya di beberapa kota. Betul. Di Indonesia. Kita mengharapkan bahwa kita harus yang mencetuskan S3 kebidanan itu. Amin. Itu. Amin. Terus kita juga apalagi ini selalu terpikir kita harus punya S2 kesehatan masyarakat. Kenapa? Orang dari perawat bisa masuk, dari program mana-mana kan bisa masuk. Dan juga ingin memperbaiki semua itu kita minimal S1. Ya seperti optometri sekarang kan bukan RO lagi tapi optometri. Nah jadi itu juga nah itu semua adalah dengan perjuangan, dengan keinginan. Kalau kita tidak ada keinginan kita tidak akan berjuang, kita tidak mau berkorban. Ya coba sekarang karena Bunda ingin benar fakultas kedokteran sekarang kalau sholat duha itu jangan hanya 2 rakaat. Berapa tuh Bun? Ya pokoknya paling tidak 4 atau 8. Luar biasa. 8 lah. Masih di mana? Ya itu. Terus habis sholat tahajud itu harus ada bacaan, ada doa-doa tersendiri. Nah terus yang tidak kalah penting kita bersodako. Nah, kuncinya di sodako. Ya, kayak cuma itu. Jadi Bunda mah tiap pagi itu kan ada di dalam itu. Pokoknya minimal 5.000 lah sehari untuk sodako ke masjid. Kalau Bunda itu pokoknya harus lihat lembaran yang paling tinggi itu yang harus disodakokan tiap pagi. Lihat dulu. Kalau Farida habis dari ATM. Pak Ahmad ini nggak pernah bersodako ke saya Bun. Memang dengan sodako. Dengar ya, ini pengalaman. Waktu itu keliling jadi asesor ke sekolah-sekolah. Jadi kalau mau naik pesawat, kalau saya belum bersodako kepada petugas cleaning service, yang di bandara, yang di bandara rasanya masih, aduh saya takut daripada saya kecelakaan ini uang segini tidak diinikan. Dan jangan lupa sering memberi makan sama orang. Itu adalah suatu
sodakoh yang luar biasa. Maka dari itu dapur umum sampai kapan aja tidak Harus boleh tetap berjalan. harus jalan. Bu Ade sebagai garda terdepan. Ada sekarang garda Pokoknya kita harus ada perubahan, harus ada itu yang lain. Orang lain oke lah mempunyai ini masing, tapi kita yang paling utama karena pengalaman beberapa ini aja anak-anak yang di kita itu. Bun, aduh saya tadi praktek di sana Bun, tapi saya dapat makan. Aduh senang sekali, terima kasih ya Bun. Sekecil itu tapi buat orang tuh penting banget ya Bun, ya besar sekali benar. Nah terus anak-anak yang belajar bahasa Jepang kan ada 20 orang. Bun, kami itu waktu hari Jumat jangan memang dulu, tapi maunya mah tiap hari diberi makan. Jadi hari Senin sampai hari Jumat kan mereka pokoknya ke adek usahakan meskipun bagaimana itu tidak boleh berhenti. Ya sodakoh kalau menurut itu yang ini adalah memberi makan orang lagi lapar. Karena dengan makan kan dia bisa sehat. Kalau dia sehat bisa sholat, bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Daripada kita hanya sholat aja, yang lainnya tidak. Betul. Sama Jadi hablum minanas dan hablum minallahnya harus seimbang. Nah, itu. Pokoknya semangat kita harus betul-betul orang-orang itu menjiwai bagaimana perjuangan hari kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan hanya sekedar hura-hura gitu. Kalau Bunda memang dari mulai tanggal 15 sudah pakai baju-baju merah gitu. Di rumah itu udah anak-anak semua ini sampai apa? Ya karena ingin juga gitu ya mungkin melihat Bunda bagian. Tapi yang penting adalah bagaimana kita merasakan. Dan jangan lupa lah kalau kita sekarang ke depan jangan mikirin yang ecek-ecek yang tidak ini, yang tidak level kita. Pokoknya kita positif tinggi kepada siapapun. Setiap manusia itu adalah ilmu. Ya, jadi jangan harap bahwa mahasiswa itu juga tidak ada. Kata kunci. Itu. Setiap manusia itu ada ilmu. Iya, ada ilmu karena memang kita dilahirkan, ya kita dilahirkan semua untuk beribadah, ya tapi sesuai dengan ininya masing-masing. Terakhir Bunda nih, ini pesan-pesan buat teman-teman anak muda ya. Kira-kira apa nih buat mereka biar yang tetap memotivasi Bun, kata-kata motivasi. Yang penting kata-kata motivasi ini ya untuk mereka supaya yang tanamkan dulu keinginan, kebanggaan bahwa kita jadi bangsa Indonesia yang betul-betul merdeka udah sekian puluh tahun ya. Tapi ingat, kemerdekaan itu bukan dicapai dengan ongkang-ongkang kaki, tapi dengan perjuangan yang luar biasa, dengan segala pengorbanan. Ya, jadi kalau itu udah terjiwai, nah itu bagaimana supaya mereka itu harus kita sering motivasi, kita sering kasih tahu dari mulai sejarah-sejarahnya, perjuangan-perjuangannya. Kalau mereka tidak diinikan, dari mana mereka tahu? Nah, bahkan itu harus tertanam dari mulai mereka masuk di TK, ya masuk di tanamkan ini bahwa negara kita itu kemerdekaan kita kan itu dicapai dengan ini, tapi bertahap ya. Bagaimana dengan itu yang perlu kita tingkatkan kembali kesadaran tentang kemerdekaan ini. Jadi kalau sekarang lihat coba di pinggir-pinggir jalan itu kadang-kadang mereka tidak hirau, ya pasang bendera dan pada asal kita dengan menghormati para pejuang yang udah berjuang betul-betul. Itu aja dulu. Sekarang bagaimana menanamkan terutama ke anak-anak kita, menanamkan jiwa bahwa kita itu bisa seperti ini adalah perjuangan para pahlawan zaman dahulu. Itu dan kata kunci tadi yang inget banget. Manusia kita harus punya tujuan dan proses. Oh, gimana caranya untuk mencapai tujuan itu? Nah itu. Dan yang paling terakhir itu Bunda itu hablum minallah dan hablum minallah seimbang ya. Ibadahnya kuat, gila. Hubungan antar manusianya juga kuat. Sedekahnya tadi benar banget. Pokoknya Bunda makasih banget udah menginspirasi kita dan semoga teman-teman yang nonton DHB Lovers. Bukan. Sobat DHB. Yang nonton juga menginspirasi Bunda. Ya mudah-mudahan pokoknya pesan bernama kepada semua, mari kita berjuang dan mari kita selalu positive thinking, itu yang paling utama. Jadi orang lain itu janganlah dilihat kekurangannya, tapi lihat kelebihannya. Dan dia udah berbuat apa kepada kita, ada kurang sedikit itu mah wajar. Kita manusia dilahirkan tidak sempurna. Ya, pokoknya kita harus positif tinggi, kita selalu ingin membantu orang. Itu yang paling harus kita tanamkan, membantu atau menolong orang atau apa, kita punya sesuatu yang sekiranya orang lain tidak punya, ilmu kita punya, sharingkan apa yang kita miliki, jangan hanya untuk diri sendiri. Insya Allah kita kan udah di Dharma Husada itu dunia dikerjakan, akhirat dipersiapkan. Kemudian juga dari mulai moto pertama yang diciptakan oleh Bapak sebagai seorang perawat senior yang luar biasa di Jawa Barat, ya, prinsip 3H Principle,
yang head, hand, dan heart. Jadi itu yang digolongkan itu bahwa sebagai seorang perawat harus memiliki ilmu yang luar biasa, harus memiliki keterampilan, ya. Tapi semua ilmu dan keterampilan tanpa didukung dengan hati ya, karena kita kan meladeni manusia itu punya hati. Nah, jadi hati harus disentuh lagi dengan hati. Insya Allah. Terima kasih ya. Wah, kalian udah menyempatkan ya. Terima kasih kesempatan ini. Inspirasi sekali. Meluangkan waktu juga dan inspiratif banget. Membakar semangat. Dan pokoknya harus berpikir positif juga ke semua orang dan jangan pikir kekurangannya tapi pikir kelebihannya. Pokoknya itulah. Insya Allah dunia akan aman. Amin. Amin. Bunda makasih banyak. Sama-sama. Makasih waktunya Bunda. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, kata-katanya kurang ini. Terima kasih. Ini baju baru dijahit kemarin. Baju baru. Baju baru. Nah, sahabat THB, kita udah ngobrol-ngobrol seru sama Bunda dan pokoknya makasih banget juga buat kalian harus nonton karena ini menginspirasi banget. Ini mah kalau katanya daging wungkul. Daging wungkul, nggak ada omaknya kayak Mama. Buat dadah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.